Shalom saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat tahun baru 2024. Mulai hari ini RPPM terbit kembali setelah kita beristirahat karena saya keliling di Jawa Tengah, lalu di Jawa Barat, lalu kembali ke Jakarta. Itu sebabnya mari kita bersyukur lebih dulu sebelum kita menerima renungan pagi. Bapa yang penuh dengan kasih, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, segala ucapan syukur kami naikkan kepada Tuhan, karena tahun 2023 telah kami lalui dalam keadaan kami semuanya terpelihara oleh karena penyertaan Tuhan Yesus. Itu sebabnya kami memasuki tahun baru 2024 ini dengan penyerahan sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena Engkaulah fokus pengharapan, fokus iman kami, fokus penyembahan kami. Sesungguhnya ya Tuhan, sepanjang tahun 2024 ini, satu perkara yang kami butuhkan adalah ketenangan di dalam hidup kami. Sehingga hidup kami ini dapat mengalami damai sejahtera. Walau menghadapi banyak pergumulan, tetapi kalau hati tenang, maka semuanya dapat kami lalui dan kami akan mengalami kemenangan dari Tuhan. Berfirmanlah dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tema renungan tahun baru hari ini saudara adalah hidup dalam ketenangan. Mazmur 62 ayat 6 berkata demikian, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanyalah harapanku. Saudaraku yang kekasih, hari ini adalah awal kita memasuki tahun baru, tahun 2024. Sejuta angan dan harapan ada di benak setiap orang. Banyak prediksi bahwa hari-hari ke depan tidak semakin mudah, sebaliknya semakin sulit. Banyak ujian dan tantangan yang menghadang kita. Nah, saudara, sebagai orang percaya, kita harus tetap tenang. Ketenangan bukanlah sebuah keadaan, melainkan sebuah keputusan. Artinya, seburuk apapun situasi yang ada dan membuat hati tidak tenang, kita dapat memutuskan agar kita tetap tenang. Mengapa kita harus tetap tenang dalam menjalani hari-hari yang sulit? Karena kita mempunyai Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita dan pertolongannya selalu tepat pada waktunya. Daud berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Mazmur 46 ayat yang kedua. Jadi saudara, tidak ada alasan untuk tidak tenang. Nah, hari-hari ini dunia sudah semakin kehilangan ketenangan. Orang yang kaya gelisah dan tidak tenang hidupnya karena memikirkan bagaimana cara menyimpan uang dan hartanya secara aman. Sebaliknya, orang miskin juga tidak bisa tenang karena hari-harinya dipenuhi oleh rasa khawatir bagaimana memenuhi kebutuhan hidupnya. Kunci untuk hidup tenang, saudara, adalah memiliki penyerahan diri penuh kepada Tuhan. Dalam Yesaya 30 ayat 15 dikatakan, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Yesaya 30 ayat yang ke-15. Nah saudara, ternyata ketenangan dalam diri seseorang mendatangkan kekuatan yang luar biasa. Orang yang tenang dapat kuat menghadapi persoalan apapun. Sebaliknya, orang yang tidak tenang pikirannya akan cenderung menuju ke arah yang negatif. Banyak keputusan-keputusan yang salah atau keliru
kita buat ketika kondisi hati kita tidak tenang? Nah, saudaraku yang kekasih, 1 Petrus 4 ayat 7 bagian B berkata begini, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Nah, saudara, bila kita tenang, kita bisa berdoa dan banyak persoalan yang dapat kita selesaikan. Ketika kita berdoa, sungguh hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Mazmur 62 ayat yang kedua. Artinya, ketenangan hanya dapat kita dapatkan ketika kita hidup dan tinggal dekat Tuhan. Saya tutup dengan kalimat ini, saudaraku. Mari kita jalani hari-hari di tahun 2024 ini dengan penuh penyerahan diri kepada Tuhan, sehingga kita tetap tenang di segala situasi. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Ada banyak kekhawatiran, rasa takut ya Tuhan, menghadapi tahun baru 2024 ini. Kalau membaca keadaan dunia lewat berbagai media massa, maka kami sungguh-sungguh terpengaruh oleh berita-berita yang menakutkan itu. Serasa hidup ini tidak ada rasa tenang. Semua manusia, bahkan bangsa-bangsa, mengalami ketidaktenangan. Itu sebabnya ya Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menyerahkan diri 100% di tangan Tuhan, biarlah Engkau karuniakan hati yang tenang di dalam setiap diri kami, sehingga kami bisa hidup secara pribadi dengan tenang, walaupun ada banyak masalah, ada banyak pergumulan, ada banyak tantangan, ada banyak kekecewaan, ada banyak kesulitan. Namun kami mau belajar hidup tenang dalam menguasai segala masalah itu, berharap kepada Tuhan. Dan ternyata Engkau memberikan ketenangan dalam jiwa hati kami dan pikiran kami, sehingga masalah itu boleh kami menangkan, sehingga kami hidup di dalam ketenangan. Terima kasih banyak Bapa. Segala dosa dan salah kami, kekurangan-kekurangan kami di tahun 2023, mohon Tuhan ampuni kami. Jalan hidup kami yang tidak sesuai dengan firman-Mu, hidup yang tidak setia, tidak taat, hidup tidak kudus, Tuhan ampuni kami. Engkau adalah Tuhan Allah yang setia dan adil. Barang siapa mengakui dosa-dosanya, maka Engkau akan memberikan kami pengampunan. Kami serahkan seluruh keluarga kami, bahkan seluruh anggota jemaat, kiranya dalam menapaki tahun 2024 ini, tangan Tuhan selalu memimpin, menggembalakan kami. Terima kasih banyak Bapa. Engkaulah fokus perhatian kami dalam menghadapi berbagai macam pergumulan hidup. Engkau adalah fokus pengharapan kami. Engkau adalah fokus iman kami. Engkau adalah fokus di dalam setiap doa dan penyembahan kami. Tidak ada yang lain, hanya Engkaulah satu-satunya juru selamat dunia. Tuntunlah kami memasuki tahun baru ini dengan anugerah penyertaan-Mu sebagai gembala yang baik, yang selalu menuntun langkah-langkah kami, dan Engkau selalu membawa kami kepada air yang jernih, air yang tenang, dan rumput yang hijau. Terpujilah nama-Mu, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Nah, shalom saudaraku, memasuki tahun 2024 bersama dengan Tuhan. Amin.